Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Aktivitas tidur seringkali kita pahami dengan tidak lengkap. Seringkali kita melihat orang yang banyak tidur langsung kita cap pemalas. Ya ada benarnya sih. Tetapi tahukah saudara bahwa tidur itu juga berguna bagi hidup kita? Setidaknya ada 6 poin yang saya berhasil catat tentang apa yang dilakukan tubuh kita saat kita tidur. Jadi ada anggapan yang kurang tepat juga ketika mengatakan bahwa saat kita tidur maka semua organ-organ tubuh kita juga ikut beristirahat dan tidak produktif. Tidak selamanya tepat. Ada 6 poin yang saya catat bagaimana tubuh kita tetap bekerja saat kita tidur. Makanya tidur itu menjadi penting ketika kita melihat 6 hal ini. Apa aja itu? Yaitu pertama, suhu tubuh kita relatif turun. Pernapasan kita melambat, tapi justru cenderung teratur. Itu berbarengan karena denyut jantung kita juga lebih stabil, denyut jantung kita lebih turun, ya, lebih melambat maksudnya. Kemudian yang menarik, otak kita saat kita tidur itu menyimpan dan menyeleksi semua info yang kita dapatkan sepanjang hari selama kita aktivitas. Jadi kalau ada dalam komputer itu ada defrag, otak kita menata, menyeleksi, ya, menyimpan dengan baik hal-hal semua informasi yang kita dapatkan. Luar biasa ya. Dan kemudian saat kita tidur maka terjadi regenerasi sel. Artinya semua sel-sel yang rusak karena aktivitas digantikan dengan sel-sel yang baru. Dan ada pembaharuan atau perbaikan jaringan dari tubuh kita. Luar biasa. Makanya ketika kita tidur dengan teratur, tidur dengan cukup di jam yang tepat, maka kita akan bangun dengan tubuh yang segar. Jadi jangan terlalu disikapi negatif tidur dan jangan disalahpahami aktivitas tidur kita. Tidur itu penting, istirahat cukup itu penting untuk kesehatan hidup kita. Dan rupa-rupanya masalah tidur ini juga disinggung oleh pemazmur. Mari kita membaca Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. 2 ayat ini bicara masalah kedaulatan, tapi sekaligus juga kasih sayang Allah. Bahwa cara Allah memelihara hidup kita itu dengan cara yang luar biasa tepat, dengan cara yang terukur. Sehingga kalau kita bekerja terus tanpa istirahat, justru kita tidak akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Yang adalah capek, lelah, bahkan bisa mengalami kekeringan rohani. Karena apa? Karena ternyata tidur itu dibutuhkan. Saat kita tidur, di samping hal-hal yang saya sampaikan, hal positif yang tadi saya sampaikan, tetapi dengan tidurlah itu letak penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga ketika kita tidur, bukan saja Allah mengerjakan pembaharuan sel, memperbaiki jaringan-jaringan kita, membuat otak kita menyerap informasi dan mengaturnya dan menyeleksinya, dan juga membuat denyut jantung kita teratur, pernapasan kita teratur, ya. Tetapi lebih dari itu, saat kita tidur, Allah melihat penyerahan diri kita yang benar. Makanya Tuhan mengatakan, justru Dia akan memberkati kepada orang dicintainya pada waktu orang yang dicintainya itu tidur. Jadi sekali lagi, mari kita manage hidup kita. Istirahat itu penting. Tidur itu penting. Jadi hargailah jam-jam tidur kita,
Hargailah jam-jam istirahat kita. Dan kelolalah hidup saudara. Jangan hanya beraktivitas, tetapi juga beristirahatlah. Dan dalam istirahat itu maknai sebagai sikap penyerahan diri kita kepada Allah yang berdaulat. Ingat, tanpa Allah maka semuanya akan sia-sia. Sia-sialah orang membangun rumah, sia-sialah orang mengawal kota, dan sia-sialah orang duduk sampai jauh malam, bangun pagi-pagi berjerilah. Tanpa rahmat daripada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Selamat mengelola hidup dengan baik. Tuhan memberkati.